Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik ya semuanya. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk ketua kelasnya dipimpin. Ya, terima kasih. Ibu presensi dulu ya. Beni, Dina, Rina, Lala. Ya, baik. Alhamdulillah semuanya hadir ya hari ini. Ibu mau minta tolong untuk yang di bawah kolong bangkunya masih ada sampah, silakan buang dulu ya. Untuk yang perempuan yang belum diikat, ikat dulu. Bajunya juga rapikan ya. Ibu beri waktu 1 menit. Ya, sudah rapi dan bersih. Kalau misalkan kondisi kelasnya rapi bersih kan kita juga belajarnya nyaman ya. Untuk minggu yang akan datang, usahakan sebelum kita belajar dibersihkan dulu ya. Terima kasih. Ya, Ibu mau membahas dulu, mau mengulas dulu materi minggu lalu. Ada yang masih ingat? Ya, silakan Dina. Betul ya, minggu lalu kita belajar tentang manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Ada yang masih ingat lagi apa definisi dari makhluk individu dan makhluk sosial? Ya, Beni, silakan. Betul ya, manusia sebagai individu itu adalah manusia yang dituntut untuk dapat mengenal serta memahami tanggung jawabnya sebagai dirinya sendiri, sebagai masyarakat, dan juga kepada Sang Pencipta. Lalu, manusia sebagai makhluk sosial itu adalah manusia yang tidak dapat berdiri sendiri, dan juga manusia itu memerlukan mitra untuk mengembangkan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan. Begitu ya. Nah, Ibu harap ya pertemuan kali ini itu dan untuk seterusnya kalian itu selalu berpartisipasi aktif seperti bertanya. Kalau Ibu bertanya, kalian menjawab. Atau enggak kalau Ibu bilang ada yang mau bertanya, kalian juga aktif untuk bertanya. Dan juga untuk yang mau mengungkapkan pendapatnya juga boleh. Karena yang aktif itu akan mendapatkan poin tambahan. Mengerti ya? Ya. Ada yang tahu tidak minggu ini kita akan belajar tentang apa? Betul ya, minggu ini kita akan belajar masalah sosial. Sebelumnya ada yang tahu tidak masalah sosial itu apa? Betul ya, yang sudah disampaikan oleh Vina bahwa masalah sosial itu adalah ketidaksesuaian antara budaya dan masyarakat. Ya, tepuk tangan dulu ya untuk Vina yang sudah menjawab. Ya, baik. Apakah terlihat di sini? PPT-nya terlihat ya? Ya, kali ini kita akan belajar tentang masalah sosial. Kompetensi dasarnya itu adalah kalian tuh dapat menjelaskan ruang lingkup permasalahan sosial di masyarakat. Waktunya itu sekitar 90 menit ya. Nah, tujuan pembelajaran kali ini kalian itu pertama dapat menjelaskan pengertian masalah sosial dengan tepat. Yang kedua, menjelaskan faktor-faktor penyebab masalah sosial dengan tepat. Dan yang ketiga itu menjelaskan contoh permasalahan sosial di Indonesia. Nah, ini yang tadi Vina sudah jelaskan ya, pengertian masalah sosial. Ini menurut Surjono Sukanto bahwa masalah sosial itu adalah sebuah ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan dan masyarakat yang membahayakan kehidupan kelompok sosial. Lalu ini ada faktor penyebab terjadinya masalah sosial. Yang pertama itu adalah masalah sosial dari faktor ekonomi, misalnya itu kemiskinan dan pengangguran. Yang kedua itu adalah masalah sosial dari faktor biologis, misalnya itu penyakit menular. Yang ketiga itu adalah masalah sosial dari faktor psikologis, misalnya gangguan mental. Yang keempat, masalah sosial dari faktor budaya, misalnya kenakalan remaja. Yang kelima itu masalah sosial dari faktor alam, misalnya bencana alam. Nah, selanjutnya ini bisa dilihat ya contoh-contoh masalah sosial. Yang pertama itu ada kemiskinan. Yang kedua ada penyalahgunaan narkoba. Yang ketiga itu ada kriminalitas. Nah, selanjutnya di slide selanjutnya ini ada masalah sosial, contoh permasalahan sosial. Yang pertama kenakalan remaja, yang kedua kemiskinan, dan juga kepadatan penduduk ya, atau itu bisa termasuk ke dalam faktor penyebab demografi juga.
Dan yang selanjutnya itu, yang terakhir ini pencemaran lingkungan. Nah, berikut ini Ibu akan menayangkan video tentang masalah sosial. Silakan ya, bisa kalian simak, kalian amati. Nanti kalau ada pertanyaan tentang materi Ibu dan tentang tayangan video ini, bisa langsung ditanyakan ya. Ya, baik ya, sudah selesai menonton videonya. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Silakan bertanya. Ya, boleh dari tadi yang, kalau misalkan tadi Ibu ada yang kurang mengerti, silakan boleh ditanyakan, ataupun berdasarkan video tadi juga boleh. Ya, silakan Andi. Ya, Andi bertanya kenapa Bu masalah sosial itu tidak bisa lepas dari kehidupan masyarakat. Karena masalah sosial itu dibuat dari manusianya itu sendiri. Jadi kenapa terjadinya masalah sosial ya karena dari manusia itu sendiri yang membuat ketidaksesuaian antara unsur kebudayaan dan masyarakatnya juga. Ya, baik. Ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, sudah cukup. Ya. Nah, selanjutnya ini Ibu akan membentuk 4 kelompok. Ya, 4 kelompok ya. Dari baris pertama, kelompok 1, baris kedua, kelompok 2, baris ketiga, kelompok 3, dan baris keempat, kelompok 4. Nah, Ibu akan membagikan lembar kerja kelompoknya ya. Sebentar, Ibu ambil dulu. Nah, ini lembar kerja kelompoknya. Di lembar kerja kelompok ini ada 3 soal. Soal yang pertama itu kalian menyebutkan apa permasalahan sosial yang ada di gambar tersebut. Yang kedua itu, apa faktor penyebab dari permasalahan sosial tersebut, dan yang ketiga itu adalah bagaimana upaya untuk mengatasi masalah sosial tersebut. Nah, upayanya ini boleh ya kalian dari pemerintah, dari individu, dari keluarga, atau dari masyarakat. Boleh kalian cari di internet ataupun di buku. Nah, jadi sistematikanya seperti itu ya. Ya, Ibu beri waktu untuk diskusi dengan kelompoknya selama 20 menit. 30 menit laginya kita akan melakukan presentasi. Kalian mengirimkan 2 orang penyaji dari setiap kelompoknya. Mengerti ya? Kalau ada yang kesulitan langsung saja ditanyakan kepada Ibu. Kalian boleh cari di Google ataupun buka di buku paket. Cari di buku paket ya. Ya, silakan, selamat mengerjakan. Ya, baik, waktu diskusinya sudah selesai. Kita akan mulai presentasinya. Silakan untuk dimulai. Kelompok 1 dulu ya. Silakan kepada kelompok 1. Ya, alhamdulillah sudah selesai ya presentasinya dari 4 kelompok. Tadi kelompok 1 sudah menyampaikan masalah sosial tentang kemacetan, kelompok 2 tentang kemiskinan, kelompok 3 tentang kenakalan remaja, kelompok 4 tentang pengangguran. Ya, tadi juga kalian semua sudah menjelaskan tentang faktor penyebab dan juga upayanya. Tepuk tangan dulu untuk semuanya. Selanjutnya, apakah di sini anak-anak masih ada yang mau ditanyakan? Boleh tentang materi ataupun video ataupun tentang diskusi tadi, silakan. Ya, silakan Lala. Baik, Lala menanyakan tentang kenapa sampai saat ini masih banyak pengangguran dan juga upaya yang dapat dilakukannya. Menurut Ibu, kenapa sampai saat ini masih banyak pengangguran itu? Pertama, karena kurangnya keterampilan. Kedua, karena rendahnya pendidikan. Dan yang ketiga, kurangnya lapangan pekerjaan. Lalu, upaya apa yang dapat dilakukan? Yang dapat dilakukan itu adalah dengan memiliki jiwa berwirausaha. Karena dengan memiliki jiwa berwirausaha itu kita dapat membentuk usaha, kita dapat membuat usaha, menjalankan usaha yang nantinya dapat menunjang perekonomian. Jadi selanjutnya Ibu akan memberikan post-test ya untuk kalian. Silahkan untuk dibagikan lembar kerjanya. Ya, terima kasih. Boleh ya? Ibu beri waktu ya, 5 menit. Ya, baik, sudah selesai. Silahkan untuk dikumpulkan. Selanjutnya Ibu minta 1 orang untuk menyimpulkan materi pembelajaran pada hari ini. Silahkan. Ya, boleh Lala. Terima kasih kepada Lala yang sudah menyampaikan kesimpulan pada materi hari ini. Tepuk tangan dulu ya semuanya.
Jadi, materi hari ini itu adalah masalah sosial. Masalah sosial itu adalah ketidaksesuaian antara unsur-unsur budaya dan sosial di masyarakat yang membahayakan kelompok sosial. Adapun faktor-faktor penyebab masalah sosial. Yang pertama itu adalah faktor biologis, kedua faktor ekonomi, ketiga faktor psikologis, keempat faktor budaya, kelima faktor alam. Ada juga contoh-contoh permasalahannya seperti kemiskinan, pengangguran, kepadatan penduduk, kriminalitas, dan kenakalan remaja. Baik anak-anak semuanya, untuk pertemuan minggu depan kita akan membahas tentang lembaga-lembaga sosial yang menangani masalah sosial. Dan juga Ibu akan menugaskan kalian untuk mencari materi tentang lembaga sosial yang menangani masalah sosial, seperti pengertian dan contoh lembaganya ya. Untuk menutup pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan untuk ketua kelasnya dipimpin. Terima kasih. Alhamdulillah pembelajaran kali ini sudah selesai, semoga memberikan manfaat untuk kita semua. Mohon maaf ya bila Ibu ada kekurangan atau ada kata-kata yang salah, mohon dimaklumi. Dan juga semoga kita selalu dalam kondisi sehat. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.